Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-hadiya asyara la yuqimu ahadan min majlisihi. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam dars, di dalam pelajaran. Kemudian beliau masuk ke adab yang ke-11, yaitu la yuqimu ahadan min majlisihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak meminta seseorang untuk berdiri dari tempat duduknya. Kemudian qauluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa la yuqimu ahadan min majlisihi. Dan janganlah seorang penuntut ilmu itu meminta seseorang untuk berdiri dari tempat duduknya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu', di mana beliau mengatakan la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi. Beliau mengatakan janganlah seseorang itu meminta orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya. Kemudian orang yang meminta tadi itu duduk di tempat tersebut. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi hendaknya para hadirin itu ya merenggangkan tempat duduk mereka ya supaya bisa duduk dan juga meluaskan tempat duduk. Ya artinya tidak perlu sampai berdiri, cukup bergeser-geser. Ya, bergeser, kemudian mungkin merenggangkan supaya tempatnya jadi cukup untuk lebih banyak hadirin. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza qama lahu rajulun, jika ada seorang laki-laki yang berdiri baginya, artinya memberikan tempat duduk, ya silakan wahai Ibnu Umar, tempat duduk ini untukmu, misalnya seperti itu. Ya, idza qama lahu rajulun an majlisihi, jika seseorang itu berdiri, ada seorang berdiri bagi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya dari tempat duduknya untuk mempersilakan beliau, lam yajlis fihi, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mau duduk di tempat tersebut. Kita lihat catatan kaki. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, raqma tis'in wa sittina wa mi'ataini wa sitti alfin. Yaitu pada hadis nomor 6269. Wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, raqma sab'in wa sab'ina wa mi'atin wa alfaini. Hadis nomor 2177. Wa raqma thamanin wa isrina, dan hadis nomor 28, wa raqma tis'in wa isrina, juga hadis nomor 29. Kita kembali ke atas. Kemudian idza atharahu ghairuhu bimajlisihi lam yaqbal illa limaslahatin. Jika ada orang lain yang memberikan tempat duduknya baginya, ya artinya berdiri kemudian ya silakan engkau duduk di sini. Lam yaqbal, hendaknya tidak diterima. Illa limaslahatin, kecuali memang ada maslahat yang besar dengan menerima tawaran tersebut. Qauluhu, ucapan dari ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, fa in atharahu ghairuhu bimajlisihi lam ya'khudhu.
Jika ada orang lain yang menawarkan tempat duduknya, maka hendaknya tidak diambil. Illa an yakuna fi dzalika maslahatun lil hadirina. Kecuali jika dengan menerima tawaran tersebut, itu ada manfaat yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang hadir. Ya, apa misalnya? Bi an yaqruba minal ustadzi. Ya, sehingga orang tersebut dapat dekat dengan ustadznya atau dengan syekhnya. Kemudian wa yudzakirahu mudzakaratan yantafi'ul hadiruna biha. Ya, dan karena dekat dengan ustadznya, dia dapat berdiskusi dengan ustadznya dengan diskusi yang bermanfaat bagi orang-orang yang hadir. Karena ada sebagian penuntut ilmu yang memang ya memiliki keutamaan seperti itu. Sering diajak ustadznya berdiskusi, yang dari diskusi tersebut, itu para hadirin dapat memperoleh manfaatnya. Maka kalau yang seperti itu tidak mengapa, ya dia menerima tempat duduk yang ditawarkan di depan tadi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, maksudnya, wa minal adabi fi majlisi syaikhi, ya, dan di antara adab bermajelis kepada syaikh, annahu idza qama ahadun minat talabati li hadat dakhili, bahwa jika ada seseorang, ya, salah satu dari seorang penuntut ilmu, yang berdiri untuk orang yang baru saja datang, ya baru saja masuk ke majelis. Wa atharahu bimajlisihi liyakuna qoriban minasyaikhi. Kemudian penuntut ilmu tadi, yang berdiri tadi, itu menawarkan tempat duduknya, supaya orang yang baru datang tadi, itu menjadi lebih dekat dengan syaikh. Ya, artinya tempat duduknya itu di depan, bukan yang di belakang. Fa innahu la yaqbalu, maka hendaknya orang yang baru datang, itu tidak menerima tawaran tersebut. Iqtidaan bima taqaddama 'ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, mengapa tidak diterima? Karena untuk meneladani apa yang telah dijelaskan tadi, telah datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena dahulu beliau pernah ditawari ya tempat duduk yang mungkin di depan, kemudian beliau tidak duduk di situ. Illa an yakuna fi qurbihi maslahatun lil hadirina. Ya, kecuali jika dengan orang yang baru masuk tadi itu dekat dengan syekh, itu memberikan manfaat kepada seluruh hadirin. Ka'an yakuna mimman yudzakiru syaikha mudzakaratan nafi'atan. Ya, seperti jika dia termasuk golongan orang yang dia itu dapat berdiskusi dengan syekh dengan diskusi yang bermanfaat. Yastafidu minhal hadiruna, yang para hadirin itu dapat mengambil manfaat dari diskusi antara orang tersebut dengan syekh tersebut. Au yakuna atau yakunu atau yakuna saja. Au yakuna huwa qari'us syaikhi mathalan. Atau dia itu termasuk salah seorang qari dari syekh tersebut. Ya, qari itu yang membacakan matan biasanya, atau membacakan kitabnya. Ya, kitabnya dibacakan oleh qari, nah kemudian syekh nanti akan memberikan penjelasan. Ya, namun ya sekali lagi kalau memang ditugasi menjadi qari, sebaiknya tidak datang terlambat. Au kabiru sinnin, atau termasuk orang yang ya sepuh, sudah tua. Au mimman dhahara fadluhu wa salahuhu, atau diantara orang-orang yang memang tampak jelas keutamaannya dan juga kebaikannya. Wa nahwi dzalika mimma yaqtadi at-taqdima. Ya, dan juga contoh-contoh yang lain yang menuntut supaya orang yang baru datang tersebut itu dapat didahulukan. Ya, namun asalnya tidak perlu diterima tawaran tersebut, kecuali memang ada maslahahnya. Wa amma ma warada 'ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adapun apa yang telah datang tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
annahu kana idza qama lahu ahadun min majlisihi la yajlisu makanahu, ya bahwa jika ada seseorang yang berdiri bagi beliau dari tempat duduknya, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mau duduk di tempat tersebut. Fahuwa mahmulun 'alat tawarru'i. Ya, maka itu dilakukan ya, tujuannya untuk tawarru', untuk bersikap wara', ya berhati-hati. Artinya apa? Walaupun itu mungkin diperbolehkan, namun bersikap wara', ya takut itu mengandung perkara-perkara yang tidak disukai ya oleh syariat. Apa yang dia bersikap wara' darinya? Khasyata an yakuna man atharahu qad istahya minhu. Ya khasyata an yakuna man atharahu qad istahya minhu. Ya khawatir bahwa sebetulnya yang menawari tadi itu istahya minhu, ya malu atau mungkin merasa tidak enak. Ya kan kadang orang menawari itu belum tentu tulus ingin menawari, tapi hanya karena tidak enak ya atau merasa malu. Ya kalau yang seperti itu kan tidak tulus. Ya khawatir kalau tawarannya hanya seperti itu. Faqama lahu biduni thayyibin min nafsihi. Maka kalau yang seperti itu karena tidak enak, itu dia berdiri itu bukan dengan ya tawaran baik dari dirinya. Ya bukan karena kebaikan yang ada pada dirinya, tapi namun hanya karena ya tidak enak atau malu. Au annahu mahmulun ala ta'dibin nasi, atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu melakukan hal tersebut tujuannya untuk mendidik manusia. Ya. Wa hamluhum 'alal afdali. Ya, dan juga menunjukkan kepada manusia terhadap perkara yang lebih afdol. Ya diterima boleh saja tawaran untuk duduk di situ, namun yang lebih baik itu ditolak. Ya. Fakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakhdimu haqqahu li ajli ta'limin nasi al-adaba. Ya, dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu tidak menggunakan haknya. Ya padahal beliau berhak saja. Ya, beliau seorang ulama besar. Kalau ditawari tempat duduk, ya beliau berhak saja untuk duduk. Namun beliau tidak menggunakan haknya tersebut. Ya, tujuannya apa? Li ajali ta'limin nasil adaba. Tujuannya untuk mengajarkan adab kepada manusia. Fa'idha urifa hadha wa syuhira fala ba'sa. Ya, fala ba'sa an yataqaddama man huwa ahlun lidzalika. Adapun jika sudah diketahui adab tersebut dan sudah ya masyhur, maka tidak mengapa ya orang yang memang ahli atau berhak itu didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk yang lebih dekat dengan syekh. Kita lihat catatan kaki, Unzur Fathul Bari. Ini dapat dilihat di Fathul Bari, sebuah kitab yang sangat masyhur, yaitu syarah Sahih Bukhari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya. Al-Mujallad al-Hadiya Asyara, jilid ke-11, Safhata Arba'in wa Sittina, halaman 64. Kita kembali ke atas. Kemudian Ats-Tsaniyah Asyara, adab yang ke-12, la yajlisu wasatol halaqati. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Ya, tidak duduk di tengah-tengah majelis. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa la yajlisu wasatol halaqati illa lidaruratin. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak duduk di tengah halaqah, kecuali memang ada daruratnya. Kecuali memang ada perkara darurat. Hadza fihi adabul julusi. Ya, maka penggalan ini itu mengandung adab dalam duduk.
Apa itu? Wa huwa alla yajlisal muta'allimu wasata halaqatil ilmi. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu tidak duduk di tengah-tengah halaqah ilmu. Ya, jangan duduk di tengah-tengah. Mengapa? Li'annahu khilaful adabi, karena yang seperti itu menyelisihi adab. Wa fihi adhiyatun tukhattir riqaba. Dan di situ juga ada tindakan menyakiti. Yaitu apa? Melangkahi bahu-bahu. Karena untuk duduk di tengah, pastikan melangkahi bahu banyak orang. Nah, dia datang terlambat, malah ingin duduk di tengah. Ya, dia akan melangkahi bahu-bahu. Wa huwa yush'iru bi'i'jabil mar'i bi nafsihi. Dan ini juga mengisyaratkan seseorang itu kagum kepada dirinya. Karena apa? Merasa berhak untuk duduk di tengah-tengah. Karena duduk di tengah-tengah itu kan menjadi pusat perhatian. Ya, maka dia seolah-olah mengagumi dirinya sendiri. Dia merasa berhak duduk di pusat perhatian. Wa fihi istidbaru ba'dit thalabati. Dan juga duduk di tengah-tengah majelis itu ya terkandung membelakangi sebagian penuntut ilmu. Ya karena kan duduk di tengah-tengah di pusat perhatian pasti dia menghalangi ya atau membelakangi sebagian penuntut ilmu. Kemudian wal hailulatu bainal wujuhi, dan juga dapat ya menghalangi atau merintangi wajah-wajah. Ya sekali lagi karena tadi duduk di tengah, yang padahal datang terlambat, itu akan menghalangi pandangan atau wajah dari penuntut ilmu yang lain. Kemudian wa hajabu ba'di thalabati min ba'din. Dan sama ya menghalangi atau merintangi sebagian penuntut ilmu dengan sebagian yang lain. Ya. Kemudian wa amma haditsu Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan adapun hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wasatal halaqati, ya bahwa beliau dahulu melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah, fa huwa haditsun dhaifun, maka hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Kita lihat catatan kaki. Rawahu Abu Dawud, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau, Raqma sittin wa isrina wa thamani mi'atin wa arba'i alfin. Hadis nomor 4826. Wa Tirmidzi, dan juga At-Tirmidzi dalam sunan beliau juga. Ya, safhata sittin wa khamsina wa tis'imi'atin wa alfaini. Hadis nomor 2956. Wa huwa haditsun dha'ifun, dan itu adalah hadis yang dhaif. Mengapa? Li'annahu min riwayati Abi Mijlazin. Karena hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mijlaz. Siapa itu Abu Mijlaz? Yaitu Lahiqi bni Humaidin. Ya, Lahiqi bni Humaidin. Abu Mijlaz yaitu Lahiq bin Humaid. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, di mana Lahiq bin Humaid itu meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa huwa lam yudrikhu, padahal Lahiq bin Humaid itu menurut para ulama perawi, ya para ulama hadis itu tidak pernah bertemu dengan Hudzaifah. Ya, Lahiq bin Humaid itu tidak pernah bertemu dengan Hudzaifah, maka bagaimana mungkin meriwayatkannya? Walam yasma' minhu, sehingga ya tidak mungkin mendengarkan langsung dari Hudzaifah. Kama qala Syu'batu, ya sebagaimana dikatakan oleh Syu'bah, ya. Wa Ibnu Ma'inin, dan juga Ibnu Ma'in. Yang keduanya adalah ulama besar di bidang ilmu hadis, ya, dan juga jarh wa ta'dil. Ya, jadi ya karena imam besar dari ilmu hadis mengatakan demikian. Kemudian kita kembali ke atas. Ats-tsalitsa asyarah, adab yang ke-13, la yufarriqu baina tsnaini illa biridahuma.
Hendaknya seorang penuntut ilmu kalau duduk dalam majelis itu tidak memisahkan antara dua orang, kecuali kedua orang tersebut meridhoi hal tersebut. Qauluhu, ya ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wala bainas sahibaini illa biridhahuma. Dan janganlah seorang penuntut ilmu duduk di antara dua orang, ya, dua orang yang duduk bersebelahan, kecuali dengan ridho keduanya. Maksudnya, wala yajlisud dakhilu baina shadiqaini. Janganlah seorang yang baru datang ke majelis itu duduk di antara ya dua sahabat, dua penuntut ilmu yang memang duduk bersebelahan. Bihaitsu yufarriqu bainahuma, ya sedemikian hingga dia akan memisahkan di antara kedua orang tersebut. Ya, mereka mungkin bersebelahan, ya ada tujuannya, mungkin ingin saling melihat faedah catatannya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang baru datang di tengah-tengah memisahkan keduanya. Ya, itu tidak boleh. Illa biridhahuma, melainkan dengan ridho keduanya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, yang diriwayatkan secara marfu' langsung kepada beliau, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biidznihima. Ya, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biidznihima. Tidak boleh seorang laki-laki memisahkan di antara kedua orang, ya, memisahkan kedua orang, illa biidznihima, melainkan dengan izin dari keduanya. Kita lihat catatan kaki, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunan beliau, raqma khamsin wa arba'ina wa thamanimi'atin wa arba'i alfin. Hadis nomor 4845. Wa Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Raqma khamsin wa khamsina wa tis'imi'atin wa alfaini. Hadis nomor 2955 dalam Sunan At-Tirmidzi. Wa qala, dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haditsun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Kita kembali ke atas. Fa in fasaha lahu jalasa. Ya, maka jika kedua orang tersebut memang merenggangkan, ya kan, merenggangkan itu tanda mengizinkan. Merenggangkan itu tanda bahwa mengizinkan, silakan duduk di antara kami. Jalasa, maka dia boleh duduk di tempat tersebut. Li'annaha karamatun akramahu biha, karena itu adalah keutamaan yang ya diberikan oleh kedua orang tersebut baginya. Ya, kedua orang tersebut berusaha memuliakan orang yang baru datang tersebut. Ya, maka diterima saja. Fala yanbaghi an yaraddaha, maka ya tidak selayaknya itu ditolak tawaran tersebut. Ini dapat dilihat di Al-Jami', mungkin buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Thamanin wa Sab'ina wa Mi'atin, halaman 178. Kita kembali ke atas. Qauluhu wa idza fusiha lahu qa'ada. Apabila ya direnggangkan tempat duduk baginya, maka dia dapat duduk. Idza fusiha li hadzal dakhilil mutaakhiri fil halaqati. Ya, jika direnggangkan tempat duduk bagi orang yang baru saja masuk, yang datang akhir atau terlambat dalam halaqah ilmu, fala ba'sa an yajlisa, maka tidak mengapa untuk diambil tempat duduk tersebut. Lakin, akan tetapi, yadummu nafsahu. Ya, hendaknya duduknya itu ya kalau sudah diberi tempat, ya duduknya yang mengumpul. Ya, duduknya yang bagaimana caranya supaya duduk yang tidak banyak makan tempat. Kan ada cara-cara duduk tersebut, misalnya duduk di atas kedua kaki. Ya, pokoknya makan tempatnya sedikit saja.
Ya harus tahu diri, diberikan tempat, ya ambil tempat seminimal mungkin. Wala yatarabba'u, dan jangan bersila. Ya, karena bersila itu kan makan banyak tempat. Sudah datang terlambat, direnggangkan untuk diberikan tempat duduk, malah bersila dengan lebar. Ya, itu tidak tahu diri. Mengapa? Li'alla yudayyiqu 'alal jalisaini ma'a maji'ihi muta'akhiran. Atau jalisina juga bisa, atau jalisaini saja. Supaya ya tadi sudah diberikan tempat, tidak menyempitkan, supaya tidak menyempitkan di antara dua orang tadi, padahal dia itu datang terlambat. Ya, datang terlambat. Itu 'alal jalisina saja ya. Li'alla yudayyiqu 'alal jalisina ma'a maji'ihi muta'akhiran, supaya dia itu tidak menyempitkan di antara orang-orang yang duduk padahal dia datang terlambat. Qala ba'dul hukama'i, ya berkata sebagian orang-orang ahli hikmah, ithnani dzalimani, ya ada dua orang yang zalim. Yang pertama, rajulun uhdiyat lahun nasihatu fattakhadhaha dzanban. Ya, seseorang yang ya diberikan nasihat. Ada seorang yang diberikan nasihat. Fattakhadhaha dzanban. Ya, justru orang tersebut menganggap nasihat tersebut adalah kejahatan. Ya kan kadang ada orang yang dinasihati justru merasa dizolimi. Padahal nasihat tersebut tulus untuk kebaikannya. Justru dia menganggap, wah saya dizolimi, saya dimarahi, disalah-salahkan. Ya, menganggap itu kejahatan, padahal itu adalah nasihat. Maka itu adalah orang yang zalim. Kemudian orang zalim yang kedua adalah wa rajulun wussi'alahu fi makanin dayyiqin. Seseorang yang ya direnggangkan, diluaskan baginya untuk duduk, padahal tempatnya itu asalnya sudah sempit. Namun orang tersebut ditawari untuk duduk kemudian direnggangkan. Kemudian apa? Faqa'ada mutarabbi'an. Kemudian dia duduk dalam keadaan bersila. Tempatnya sempit, dia malah bersila. Ya, dan bersila yang lebar, yang memakan banyak tempat. Nah, itu adalah orang yang zalim. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u, ya buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata tis'in wa sab'ina wa mi'atin, halaman 179. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.